Kementerian Keuangan mengingatkan daerah yang memiliki anggaran mepet untuk bisa bijak dalam membelanjakan anggarannya. Pemda juga bisa memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Sulawesi Selatan bangkrut. Begitu kata penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin saat pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD 2024 dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel. Defisit anggaran Sulsel kini mencapai 1,5 triliun rupiah. Kementerian Keuangan pun buka suara. Kementerian Keuangan memastikan kondisi keuangan Sulawesi Selatan bukan bangkrut, tapi kesalahan pengelolaan anggaran daerah. Pasalnya, kondisi defisit keuangan Sulsel masih bisa diatasi, salah satunya memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Pemerintah pusat juga terus menyalurkan alokasi transfer ke daerah atau TKD ke 546 daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah menyiapkan anggaran TKD 830 triliun rupiah di 2023, meningkat menjadi 856 triliun rupiah di tahun 2024. APBD itu, mereka kalau APBD itu kan punya sisi penerimaan. Sisi penerimaannya itu ada dari transfer pemerintah pusat, dia ada punya PAD-nya. Kemudian nanti ada sisi belanjanya, ya kan? Penerimaan itu dipakai buat apa? Ada belanjanya. Ada surplus apa defisit? Nah itu nanti lihat sisanya. Nanti diterangkan oleh teman-teman. Pemerintah salah satu caranya adalah untuk daerah-daerah yang berkinerja baik. Tadi salah satunya tadi penyerapan anggaran kita berikan lebih. Sehingga nanti kita harapannya bisa pemerintah itu bisa termotivasi untuk bekerja memperbaiki kinerjanya. Tapi dari disinsentifnya, saya nggak ngomong disinsentif, misalnya penyaluran. Udah ada nih penyalurannya sudah dialokasikan, ditransfer ke daerah untuk provinsi X, untuk Pemda X itu seperti sebesar ini. Nanti kita lihat syarat salurnya, kan nggak langsung dikasihkan semua tuh, satu kali transfer enggak. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ada syarat salurnya. Jadi kalau salah satunya terpenuhi, ya kita beri. Tapi kalau syarat salurnya nggak terpenuhi, berarti kita tunda dulu sampai mereka penuhi syarat salurnya. Itu caranya kita bagaimana, saya nggak bilang disinsentif, tapi supaya tadi Pemda itu tetap bekinerja, disiplin, menjalankan APBD-nya. Kementerian Keuangan menambahkan, penyebab defisit anggaran Pemda Sulsel lantaran dana bagi hasil yang belum dibayarkan ke kabupaten dan kota. Di sisi lain, Kemenkyu mengimbau Pemda Provinsi Sulsel untuk mengurangi belanja yang tidak penting. Bagaimana penganggaran dia untuk belanja dana bagi hasilnya. Jadi yang di statement pada waktu itu mengatakan bangkrut karena memang ternyata ada kewajiban dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten kota yang belum dibayarkan. Tapi kalau melihat anggarannya, jadi buka aja nih anggaran beberapa tahun terakhir itu Sulsel, sebetulnya apa yang dianggarkan itu relatif dibayarkan. Nah berarti ini isunya apa? Mungkin penganggarannya kurang. Yang baru ketemu oleh BPK, ada kewajiban akumulasi sekian tahun yang belum teranggarkan. Jadi sebenarnya defisit di sini tuh bisa di-manage sebetulnya, gitu ya. Bisa di-manage oleh Pemda bagaimana kewajiban tadi dia anggarkan. Mungkin dia memang harus melakukan sedikit refocusing nih untuk belanja lainnya. Ekonom menilai daerah yang memiliki anggaran mepet bisa melakukan refocusing anggaran yang dianggap bisa ditunda sementara waktu dan memanfaatkan sisa anggaran pada tahun sebelumnya. Selain itu, negosiasi utang juga bisa dilakukan, terutama utang yang jatuh tempo dalam waktu yang relatif pendek dan diganti dengan tenor waktu yang relatif lebih panjang. Alfania Rizky, Gania Febrian, Kompas TV Jakarta. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan melaksanakan penghematan di seluruh organisasi perangkat daerah Sulsel dengan pengurangan anggaran di sejumlah program. PJ Gubernur juga meminta kepala organisasi perangkat daerah mengurangi tunjangan mereka. Yang belum bisa saya bayar tahun ini 5 miliar lebih, yang harus meluncur di tahun yang akan datang. Oleh karenanya, inilah menjadi dasar patok saya untuk merencanakan, mendialogkan dengan teman-teman DPRD, menyusun APBD tahun 2024. Jadi kalau kita memang punya rencana belanja APBD 10,4 triliun, kurangi 5 juta tadi, kan kita sudah ada potensi 1,6 triliun. Jadi misalnya 10,4 triliun dikurangi 1,6 triliun,
berarti realnya yang tidak bisa belanjakan itu hanya 8,8 triliun. Apalagi yang harus dibayarkan, gaji pegawai, load yang semua yang wajib-wajib itu harus kita kurangi, sehingga nanti ketemu angka dari 10,4 triliun itu realnya APBD kita yang bisa kita diskusikan dengan DPR berapa sih? Apakah hanya 1 triliun? Apa 2 triliun? Inilah yang saya maksud, supaya kita itu membahasnya mulai dari keadaan yang sebenarnya, supaya tidak menjadi beban baru bagi pemerintahan yang akan datang. Polda Metro Jaya hari